Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Ibu. Eh, salah ya. Selamat datang tahun 2023. Hari ini hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Semoga sehat selalu Bapak Ibu di rumah. Oke, hari ini saya coba membuka UNVR, namun sebenarnya UNVR tidak masuk dalam topik hari ini ya, topik atau trending atau emiten yang bisa kita perhatikan. Hanya saja saya mencoba melihat ya Bapak Ibu bahwa UNVR ini sepertinya akan memasuki fase untuk oversold ya. Ini akan ke bawah dan akan bersiap untuk berbalik arah. Jadi kita bisa menunggu untuk UNVR di harga ya, di harga ini ya Bapak Ibu kita bisa melihat NVR di sini ya. Nah, ini lumayan. Di sini harga untuk NVR tepat di Bollinger Band bagian bawah ya Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati kalau seandainya dia jebol ke bawah, kemungkinan akan ke bawah lagi ya. Nah, jadi kita akan lihat sebentar atau besok apabila UNVR berhenti di sini di titik support dan dia akan memantul, kemungkinan akan rebound ya, kemungkinan akan berbalik arah. Oke, untuk UNVR kita clearkan, kita akan melihat topik hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melihat untuk hari ini, hari Senin, ada MAPI, ada Antam, ada INDF, ada Medco, ada Adaro, dan ada Harum ya. Jadi ada 3 energi. Oke, kita akan mulai untuk MAPI Bapak Ibu ya. Kita akan ke MAPI. Jadi untuk sumber-sumber ini adalah berasal dari channel Telegram milik Pintrako Official Bapak Ibu ya. Jadi apapun informasi yang ada adalah milik Pintrako Sekuritas. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuat akun LDN bisa melalui kami di Pintrako Sekuritas, dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk aplikasi dari Pintrako Sekuritas adalah Profit Anywhere ya. Dan ada dua akun LDN yang bisa kita pilih, ada reguler, ada syariah Bapak Ibu ya. Dan saya pribadi mengambil syariah. Namun akun LDN kita bisa memilih di antara syariah dan reguler ataupun dua-duanya bisa Bapak Ibu ya. Oke, ini MAPI kita sudah melihat sama-sama seperti biasa. Apabila dia melewati titik support, dia akan mencoba uji resisten Bapak Ibu ya. Ini dia melewati titik supportnya di area Bollinger Band tengah, dia akan reboundnya, dia akan uji resisten. Nah ini kita lihat bagus untuk posisinya, namun dia sudah hampir memasuki area overbought ya. Volume masih ada. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli MAPI, kebetulan masih suasana tahun baru, bisa membelinya kembali di sini ya, bisa kita di 1430 Bapak Ibu ya, 3 fraksi di bawah. Kemudian untuk targetnya bisa di sini. Bisa di yang paling dekat ini Bapak Ibu ya, paling dekat ini. Karena ini sudah masuk di area ini ya. Masuk di area indikator siksa warna merah sudah munculnya ya, sudah melewati indikator siksa warna merah. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu Bapak Ibu ya. Dia akan turun dulu. Nah, jadi kemungkinan dia akan mendekati 1475 ya. Jadi target terdekat di 1475. Jadi kita bisa entry di 1430. Di 1430 ya. Kemudian untuk targetnya di 1475. Nah, ini kita bisa ikhtiar Bapak Ibu ya, ini adalah ikhtiar untuk bisa membuat trading plan. Namun apabila tidak sesuai dengan apa yang kita trading plan kan, itu karena memang secara transaksi kan yang berpengaruh adalah para penjual dan pembeli Bapak Ibu ya.
Jadi apabila ada yang menawarkan harga seperti ini, ya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tergantung pelaku pasar di dalam. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita, dan yang paling penting adalah 80% adalah emosi tradingnya Bapak Ibu. Oke, untuk mapping posisi bagus ya, namun jangan lama karena sudah masuk di area overbought. Oke, untuk Antam, kita ke Antam. Kita ke Antam. Nah, ini Antam bagus juga untuk prospek ke depan karena dia kerjasama dengan SLIS ya untuk memproduksi kendaraan listrik. Apalagi ada isu bahwa nanti akan keluar mobil listrik dan dapat subsidi pemerintah sebesar 80%. Wow. Jadi sananya harganya 100 juta, ada subsidi 80%. Berarti kita tinggal membelinya 20 juta Bapak Ibu ya. Nah itu misalnya Bapak Ibu ya, ini tidak mungkin juga kalau harganya seperti itu ya. Ya kemungkinan 200-an, jadi 80% ya sekitar 60-an, 70-an. Lumayan ya Bapak Ibu ya. Dan katanya sangat hemat dari segi perbandingan antara bahan bakar dengan listrik. Oke, untuk Antam, kita lihat untuk indikator sendiri. Nah ini ya, agak ke bawah Bapak Ibu, ini agak ke bawah, dia ke arah dead cross ya, membentuk dead cross dan sudah berada pada posisi ini ya. Namun walaupun ada tanda seperti ini Bapak Ibu, masih bisa dia mengikuti untuk harga paling rendah karena itu ya, indikator juga mengikuti momen-momen yang terjadi dalam pasar hari itu ya. Oke, sebaiknya kita sebaiknya kita masuk untuk diantam adalah mengambil posisi untuk supportnya ya. Kita akan cari support terkuat. Ini sudah masuk sebenarnya area support terkuat. Jadi sebenarnya apabila jebol Bapak Ibu bisa jadi dia ke bawah lagi ya. Namun apabila tetap berada di sini dia kemungkinan akan uji resisten. Oke, namun ini indikator indikator stokastik RSI menunjukkan masih posisi dead cross. Jadi kita akan coba menunggu di area ini ya. Kita akan mengambil ini ya. Ini masuk. Ini kita hapuskan dulu ini. Ini kita ambil masuk di area 1950. Ya, kita bisa menunggu di 1950 Bapak Ibu untuk Antam ya. Oke, sambil menunggu apakah dia akan mencoba berbalik kembali atau dia turun dulu. Jadi kita akan mencoba menunggu di buy on support ya. Buy on support atau bisa di sini. Di sini ya, bisa juga di sini. Di 1960. Ya. Jadi bisa di 1950, bisa di 1960. Nanti kita lihat apakah dia akan mencapai di harga 1960 atau di 1950 ya. Oke. Untuk Antam akan dilihat sebentar apakah nilai AVG masih berada di bawah open atau sebaliknya. AVG berada di atas open. Apabila AVG di atas open berarti dia akan trennya naik Bapak Ibu. Namun AVG di bawah open dia trennya akan turun. Ya, dan bisa dilihat itu setelah 30 menit setelah menjelang pasar buka. Oke, ke Antam clear, kita ke INDF ya. INDF, kemudian ada 3 emiten untuk energi. INDF. Indofood sukses makmur. Oke, INDF. INDF kita akan lihat kembali untuk ini ya. Kita lihat bagaimana untuk stokastik RSI-nya ini sepertinya akan ke atas ya Bapak Ibu. Dan ini sudah berada di 6.725 ya, sudah mencapai titik terendah untuk
titik terendah untuk Indofood-nya, jadi kemungkinan akan naik Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil harga di bawah juga bisa ya, di 6.700. Ini sudah kemungkinan terendah. Kita bisa mengambil di 6.700. Apabila ini tembus Bapak Ibu, kemungkinan dia akan ke bawah ya. Jadi ini merupakan titik supportnya. Ini ya, di 6.675 titik supportnya. Kita bisa mengambil harga untuk entry buy yang anunya kalau memang dia ke atas adalah di harga 6.700. Cuma dilihat dulu Bapak Ibu ya, apakah sebentar nilai AVG lebih tinggi dari harga open. Oke, ini adalah titik support. Kalau dia tembus, dia akan ke bawah. Namun kalau apabila dia hanya mantul ke atas, dia akan trennya naik ya. Dan untuk lebih amannya Bapak Ibu, sebenarnya kita melihat pada posisi berada di atas Bollinger Band seperti ini ya, di atas garis tengah Bollinger Band. Ini dia. Kemudian ini agak ke atas, naik, kemudian turun, ditarik kembali ya. Ini ditarik kembali pada saat dia sudah berada di posisi ini, dia akan turun dulu. Ya, kalau dia naik lagi, kemudian posisi candle hijau akan kemungkinan seperti ini lagi ya. Jadi kita bisa melihat historis Bapak Ibu. Jadi emiten-emiten yang liquid bisa dilihat dari historisnya. Oke, untuk INDF kita clear. Ya, kita bisa menunggu dulu untuk INDF. Kita bisa ngambil di harga 6.675 atau yang paling dekat di 6.700. Namun apabila INDF ini nilai AVG-nya ya lebih tinggi dari nilai open, harga open. Oke, INDF clear. Kita ke 3 emiten lain seperti Medco, Adaro, dan Harum ya. Medco, Adaro, dan Harum. Medco. Apakah IDX? Nah, ini Medco. Sepertinya akan berbalik arah. Ya, Bapak Ibu. Nih, silakan Bapak Ibu mengambil di harga ini untuk menunggu di harga 1.000. Nah, cuman ini tapi ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat untuk stokastik RSI dia akan sudah mulai ada semacam lekukan untuk ke atas ya. Jadi kita bisa menunggu di area ini, di area 9, di area 1.000 ya, di harga 1.000, di harga 1.000 atau 995 ya. Ini ya 995, di harga 995 ya. Ya, kita bisa menunggu di harga 995 atau 1.000. Oke, Medco kita lihat sebentar. Ini kita hapus dulu supaya tidak banyak ya, tidak bingung. Nah, kalau setelah kita mendapatkan ini dan masuk pada indikator ini, siksa warna hijau, maka kita akan bisa menentukan target-targetnya ya. Target-target untuk entry sell-nya. Jadi kita entry buy, kemudian entry sell. Bisa masuk di sini juga untuk entry sell. Bisa masuk di sini juga ya, di 1085. Targetnya apabila 1095 atau 1085 ya? 1095. 1090. Oke, untuk Medco ya, Bapak Ibu. Medco clear, kita ke Adaro. Kita ke Adaro. Adaro Energi Indonesia. Nah, Adaro akan bagi dividen. Tinggal berapa nih kumdetnya ya Adaro. Bisa kita lihat Bapak Ibu di stokastik RSI. Jadi kalau ingin mendapatkan bagi hasil dari Adaro, bisa melihat di RTI bisnis. Jadi pada saat
Masa kumdet itu adalah hari terakhir untuk pencatatan Bapak Ibu ya. Saya akan coba bantu, kita akan melihat di Stokastik RSE. Maaf, di RTI Bisnis. Cari dulu, buka dulu untuk RTI Bisnis untuk Adaro. Jadi kita mengambil di RTI Bisnis, kemudian kita ambil Adaro. Setelah ada itu kita ambil itemnya ya. Itemnya adalah korporasi action. Nah, ini di dividen pada tanggal 20 Desember. Wow, sudah ya Bapak Ibu, sudah selesai ya, sudah lewat. Sudah lewat untuk pencatatan dari Adaro sendiri. Nah, nanti Adaro akan membaginya tanggal 13 Bapak Ibu. Jadi sudah berakhir pencatatan dan hati-hati dapat dividen trap ya Bapak Ibu, dapat dividen trap. Harus waspada. Jadi apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan selisih harga, sebaiknya yang ingin bagi dividen ya menunggu dulu. Namun yang menghindari dividen trap sebaiknya sudah bisa bersiap untuk menjual ya. Karena apabila sudah dibagi-bagi biasanya turun sahamnya. Ini kita akan hapus dulu. Bapak Ibu yang ingin entry di Adaro. Ini sudah masuk support. Ini akan ke garisnya. Kita bisa menunggu di harga ini 3820. 3820 dan targetnya berada di entry sell-nya kita akan ngambil di ini ya, bisa di sini 3910. Tapi bisa jadi di atas lagi Bapak Ibu. Kalau dia tembus ini bisa ke atas ini. Kalau sekali lagi hati-hati, ada dividen trap. Jadi setelah bagi dividen biasanya sahamnya akan turun dulu ya. Bisa masuk di sini. Kalau tembus bisa di harga ini. Kalau tembus ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk Adaro clear, kita ke Harum. Kita ke Harum ya. Jadi sudah ada Medco, sudah ada Adaro. Kita ke Harum. Adalah emiten terakhir di hari Senin 2023. Nah, ini juga ya. Harum juga ada posisi bagus. Stokastik RSI sudah membentuk golden cross. Ya, kita bisa ngambil harga untuk Harum. Saya coba hapus dulu. Kita bisa ngambil harga untuk Harum di ini saja ya, bisa ya 1615. Ini warna hijau. Kemudian untuk target entry sell terdekat berada di ini ya, berada di 1660. Yang terdekatnya Bapak Ibu ya, 1660. Apabila tembus, kita bisa melihat ini bisa menjadi target berikutnya ya. Target berikutnya ini bisa jadi target berikutnya Bapak Ibu. Apabila tembus. Ya, oke. Yang ingin yang apa namanya? Yang terbiasa dengan swing mungkin lebih bagus swing ya. Oke. Saya pikir untuk hari ini cukup sekian karena kita ada beberapa emiten saja. Ada MAPI, ada Antam, ada INDF, ada Medco, ada Adaro, dan ada Harum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan untuk mengomentari dan mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN dan mau belajar untuk mulai terjun di pasar modal, bisa bergabung di grup kami atau bisa wapri di saya pribadi. Kita bisa langsung secara pribadi ya, saya juga bisa kawal untuk membuka
akun LDN-nya di milik Pintrako Sekuritas dengan aplikasi bernama Profit Anywhere. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cuan Bapak Ibu.